Sorry ass DJ. Sobat Kicomania, masih bersama saya Kang Ebot di acara Kongres Kongko nggak beres-beres. Saat ini saya kedatangan Mas Uton dari Tegal. Tegal itu termasuk ngapak ya. Bahasanya ngapak, orang kepenak, keluar dari Republik Ngapak. Jadi mungkin calon kuat menjadi ibu kota Ngapak itu Tegal, Mas Uton, selain Banyumas, Purwokerto ya. Itu bercanda ya. Mas Uton, apa kabar Mas Uton? Alhamdulillah baik Pak. Mas Uton, ini kalau saya lihat di Facebook itu udah nggak terlalu aktif di percuan ya. Percuan. Anda itu selingkuh atau gimana nih? Gimana Mas Pak Uton? Haji, emang semenjak saya punya kalangan merpati itu memang sedikit mengurangi aktivitas di dunia burung kicau. Jadi kita lagi coba berpromo di dunia merpati, tentunya dengan produknya Ebot Jaya. Seperti itu Pak Haji. Apa yang produk Ebot Jaya yang itu? Yang produk Yang Ebot namanya Jaya Bondor bisa- ya? Oh iya. Produk Ebot Jaya yang bisa digunakan untuk merpati, untuk pakannya itu adalah Ebot Kenari sama yang ini nih yang lagi viral Pak Haji. Ini Ini emang ternyata apa ini, mampu Mas? diaplikasikan untuk merpati ini, sangat bagus. Ini karena bahan bakunya juga dari mayoritas tepung gandum juga dari jagung, seperti itu. Kalau Ebot Kenari itu gimana kok? Itu kan kenari set. Memang merpati mau makan? Kalau Ebot Kenari, fungsi utamanya itu ada di Kenari set sama di yang hitam-hitam itu apa Pak Haji? Sama milletnya itu. Niggers itu kan Kalau bikin di hangat, Kenari set itu, dia menaikkan birahinya. menaikkan birahi. Saya penasaran pasti kayak apa Karena coba. gini, kita logika aja di dunia labet aja itu labetnya dikasih makan kenari set, pasti dia nafsu kawinnya ada. Lah merpati, kunci utamanya merpati itu Pak Ji, mau bagus atau tidak, yang penting di masa kawinnya. Kalau dia doyan kawin, pasti klepeknya bagus. Kalau klepeknya bagus, itu menunjang kinerja kerjanya di lapangan. Coba gimana? Coba dijelaskan yang mana yang itunya. Ya ini semua bagus. Ini semua dikonsumsi oleh merpati. Ini baru dia. Ini Cemilan, ini kategori cemilan. nah. Kecuali yang ini nih, memang yang ini nggak dimakan. Memang ini Oh, kan iya, diperuntukkan untuk kenari nih. Cuma merpati ini tahu ini dipisah dia nggak akan makan. Gitu loh. Yang dimakan yang lainnya itu dimakan. Dimakan semua. Iya. Yang Ini yang hitam- paling yang hitam ini yang paling bagus sama kenari setnya ini. Kalau millet mah wajib ya cemilan itu. Tapi kalau untuk menaikkan mendongkrak Kenari set. Birahi. nafsu kawin itu kenari set sama yang hitam ini. Ini Mas Uton. Mas Uton kan dulu basic di perburungan dan juga merpati. Kalau lihat animo atau orang yang terjun penghobi itu banyakan mana sih kenari sama merpati? Kicau sama merpati maksudnya. Kalau di Tegal khususnya itu hampir berimbang, Pak. Berimbang. Tapi masih banyak kicau. Masih banyak kicau, masih banyak. Kalau kalangan menengah, bawah, atas, orang kaya, orang miskin, kalau saat ini di Kicau kan udah merata, strata atas bawah masuk. Kalau di merpati kan? Kalau di merpati juga sama sih, Sama. ada pemain kecil, pemain menengah, pemain atas. Ada itu, Ada. gengsi-gengsian juga. Ada. Cuma hebatnya di merpati itu 1 lawan 1. Oh iya, jadi karena itu pertandingan ya. Emosi si burung dan si jokinya, si pemain Jelas. pun tinggi. Jadi kriteria menang kalah itu jelas, Jelas. parameternya. Terus kalau biaya operasional kan gini, kalau di perburungan itu kan kalau bos-bos besar, kalau biaya operasional kan tinggi, nyewa joki berapa, keluar kota sekian, terus pendaftaran sekian gitu. Kalau di merpati gimana? Kalau di merpati lebih tinggi 3 kali lipat dari dunia kicau. Malah Lebih biaya tinggi, operasional biaya operasional lebih tinggi. di apanya itu? Dari pakannya saja udah kelihatan Pak Ji. Kan jagung murah. Jagung murah 10.000, tapi kan untuk 1 kilo aja buat 4 burung aja selama 3 hari. Oh iya, karena poros. Oh iya, Iya, boros makan ya? konsumsi makannya si merpati itu jauh lebih tinggi daripada kicauan. Gas ya itu ya. Iya. Dia kalau kalau burung kan posturnya kecil. Kecil. Ukurnya dikit, banyak kan malah serangga. Kayak serangga. Kalau merpati besar, otomatis berimbang Makannya dengan banyak, ya. asupan Iya, makanan. Iya masuk akal. Masuk akal. Jadi Kalau- gini Pak Ji, yang kita Gimana? gerakan itu jam ini nih Pak Ji. Kali ini memang sudah laku nih, kita sudah coba. Itu banyak pemain yang pakai itu. Banyak, Gua termasuk pemain-pemain besar ini untuk menaikkan birahi. Ini untuk menaikkan birahi. Ini kan produk legenda nih dari Ebot Ya. Jaya nih, ya kan. Untuk kenari khususnya juga ada lambet. Nah ini kita waktu itu Pak Haji itu bermain di tempatnya salah satu master perburungan. Itu namanya Chan Billy. Saya lihat di samping pojok kok ada Ebot Kenari gitu loh. Aku tanya waktu itu.
Bang, itu yang bergendari fungsinya buat apa? Dia jawab, ini dia masuk akal. Buat cemilan. Iya, kenapa nggak pakai? Aku gini Pak Haji. Kenapa nggak pakai waktu itu apa namanya yang kiloan aja gitu? Salah Mas, kalau pakai kiloan ya paling itu doang dapetnya. Nggak komplit. Iya, kalau ini nggak tahu kenapa ini baunya udah lain gitu. Versinya dia. Aromanya udah lain. Ada jamu-jamunya ya. Dia oplos kiloan dengan takaran seperti sama nih, isinya sama tapi baunya lain. Nggak tahu dari PO Jaya itu baunya lain, ada khasnya. Dikasih itu apa jampe-jampe. Jampe-jampe gitu kan. Tapi jampe-jampe biar burung itu bagus, sehat, itu maksudnya gitu kan. Terus gini, ini kan beberapa kali saya expose di Facebook bahwa burung Malawi itu bagus untuk merpati karena itu fakta ya. Itu fakta. Karena ini kan yang namanya pur, komposisi atau kandungan itu kan mayoritas di atas 50% itu jagung. Sedangkan merpati asupannya juga jagung juga. Utama jagung. Kalau seandainya kan ini orang-orang kalangan atas kalau kan gini dari siaga tapi tetap ini lebih mahal otomatis kan karena ini udah diproses. Tapi kalau saja untuk burung-burung yang juara yang mahal, kalau semuanya dikasih purong kelawe, dampak di burung di merpatinya gimana menurut Mas Sultan? Kita nggak cerita di burung mahal atau burung lomba Pak Haji. Ya. Ini kita ceritakan ke semua burung saja. Semua burung merpati? Ya, jadi ini fungsinya bukan ke burung lomba Pak Haji. Ini ke semua burung. Mohon maaf, mulai dari burung piyik nih. Dari piyik dia udah bisa makan sendiri. Kasih ini bagus sekali Pak Haji. Apa? Menjelang dewasa. Menjelang dewasa itu ya. setelah mau masa jodoh, kasih ini juga bagus. Gitu loh. Pun burung-burung yang sudah lomba, yang sudah terbang, yang sudah juara, kasih ini pun bagus. Karena apa? Kita lihat di pemain merpati itu dia pakan bagus atau enggak buat si merpati itu dilihat dari, mohon maaf, kotorannya. Gitu loh. Kalau Apa itu warnanya apa selama ini? kering, kotorannya kering Pak Haji. Yang kering. Dia enggak, mohon maaf, enggak becek gitu loh. Kalau jagung masih ada beceknya? Masih ada, kadang-kadang jagung yang kita Jelek. cuci Oh, gitu iya. kan, jelek, komposisinya apa, jagung lama. Oh iya, ini gadis Seperti juga ya itu, temannya Pak ya. Haji. Ini maksud saya gini, ini kan harga dengan berat 400 gram itu kan di tingkat eceran sekitar 10.000 atau 9.000. Sedangkan jagung ya sekilo 10.000. Maksudnya gini, lebih mahal berarti biaya operasional. Maksudnya gini, kalau untuk burung-burung biasa mungkin agak berat karena operasi termasuk biayanya agak tinggi menyedot kantong. Tapi kalau untuk burung lomba, kalau dikasih makan ini terus pertanyaannya kan gini. Kalau burung lomba karena harganya mahal, terus ada kan juara, berarti kalau operasionalnya mahal nggak masalah. Sesuai. Maksudnya gini. Kalau seandainya burung merpati dikasih purong kelawe terus tanpa jagung itu ada efek positif atau efek negatif? Kalau saya mohon maaf, ini cerita jujur saya belum mencoba Pak Haji. Belum mencoba. Ini hanya saya Cemilan? sudah sebagai cemilan di pagi hari atau di malam hari setelah dia konsumsi jagung. Fungsi loh. cemilan. Iya, fungsi cemilan setelah kasih jagung, kita tarik jagungnya ini udah kenyang, ganti ini cemilan. secukupnya aja. Jadi belum cemilan. menjadi makanan pokok. Iya, karena ini pun nggak saya taruh banyak, kalau taruh banyak pasti habis Pak Haji. Jadi kan ngirit-ngirit kantong gitu kan, secukupnya aja. Gitu. Gini Mas, yang saya lihat di beberapa postingan teman-teman itu kan bukan burungnya satu orang ya Pak Haji. Dari beberapa daerah ngirim video tentang merpati dikasih purong kolawe, kok makanya kalau bahasa Jawa dokoh. Iya, makanya itu. Saya juga waktu itu pertama bingung Pak Haji. Bingung dalam artian kok ini dikasih ke merpati bagus. Takut saya waktu itu jangan-jangan nanti kotorannya jelek nih. Ternyata kotorannya lebih bagus dari kotoran jagung Pak Haji gitu loh. Waktu itu pernah saya coba sekali itu, ya itu murni nggak dikasih jagung sampai sore saya lihat kotorannya. Kok semakin bagus kotorannya. Dia kotorannya itu kering. Kering ya. Nggak di efek birahi, di efek terbangnya nggak ngaruh Mas. Lebih bagus kan? Otomatis karena asupannya Ya, bagus, kalau asupannya tambah sehat. lebih sehat. Cuma kalau menurut saya nggak bisa lepas dari jagung Pak Haji. Harus Bisa. ada jagungnya. Harus Iya, ada. kalau ini dimurnikan mohon maaf nih Pak Haji. Ini kalau dimurnikan untuk merpati tanpa Nah, jagung. mungkin gini, Belum bisa kayaknya Pak Haji. Ibarat Nggak gini. tahu kalau ini dikasih jagung juga di dalamnya. Ya memang ini 60% lebih jagung Ini memang. Pak Haji, mungkin menurut saya, ibarat kita kan konsumsi utama kan nasi ya, beras ya. Mungkin hanya lauk pauknya mungkin ini kan. Mungkin ini dagingnya. Ada apa-apa. gini. Oh iya, Apa oke, yang sip mungkin? paham. Mas Uton, ini kan merpati semarak. Mas Uton juga ternak juga merpati. Saya tenang. Berapa pasang? Ada sekitar 120-an. 120 Pasang. itu sebulan habis jagung berapa
kilo? Berapa karung itu 25 kilo? Ya, Berapa kalau karung? kita 5 hari 25 kilo Pak Haji. Oh, 5 hari 25 kilo. Saya coba 2 minggu diaplikasikan ini, cenderung dia makan jagung tapi nggak banyak Pak Haji. Dia nunggu ini gitu. Nunggu ini mohon maaf Pak Haji. Mohon maaf burung kicau dengan merpati itu daya serasi ya, bukan Pak Haji. Chemistry-nya antara si pemberi makan dengan si burung itu ada Pak Haji. Contoh, kita kasih jagung nih. Ya kan dia tahu akan dikasih ini nanti. Gitu. Dia secukupnya gitu. Karena Dia tahu akan nanti nunggu. akan dikasih makan yang enak. Iya. Iya, iya. Itu ada chemistry-nya ada. Dia nunggu Pak Haji. Gitu loh. Bukan asal dia habisin jagung nanti ada pangan lagi dia habisin, enggak seperti itu. Oh berarti habis belum jagung belum tentu habis Belum berarti. habis. Dia secukupnya kan, dia secukupnya setelah Nanti minum, akan kan. ada makanan enak nih, gitu kan. Nah, seperti itu. Karena penutup mungkin lah ya Mas ya. Iya, nanti setelah kalau malam kan kalau di saya nih mohon maaf beda-beda orang juga sih. Kalau di saya ini dikasihnya malam Pak Haji. Kalau saya Malam. Nah, kalau malam itu untuk burung yang bertelur itu kita kasih ini. Oh iya. Sama burung main yang lagi klepek. Gitu. Dari 120 pasang itu sebulan menghasilkan produksi berapa ekor? Ya kalau kita kan 120 pasang itu ada berarti di saya itu 20 pacet. 20 pacet. 20 pacet itu Oh, iya, iya. harus dianakan gitu loh. Ada 40-an yang buat lomba, selebihnya itu piikan, Maksudnya gini, yang untuk ternak itu berapa pasang, hanya berapa? yang untuk ternak 20 pasang. 20 pasang. Heeh. Itu 20 pasang menghasilkan berapa ekor? Rata-rata. Kalau di rata-rata sebulan paling sekitar 12-an. Gini Mas, 12-an. pertanyaannya gini. 12 ekor. Burung yang buat main kan telur juga dikawin kan? Iya. Itu telurnya bisa diramin. Enggak, kalau kita kan pas segini Mas Bewo. Kita kan kalau di lomba, mohon maaf, kalau di burung lomba, biasanya kita nggak ngambil telur buat ditetesin. Karena sugesti orang dulu, kalau burung lomba masih buat lomba terus diambil anaknya, biasanya ini nggak kerja gitu. Berarti telurnya dibikin telur Nah, asin jadi gitu ya. enggak, kita buang telurnya. Kalau itu untuk konsumsi sendiri, si anakan atau dijual? Saya kok jual Pak Haji. Rata-rata Kebetulan saya- di harga berapa saat ini? Kalau di terahnya saya sekitar 1.500 sampai dengan 5.000. Usia berapa? Usia siap jodoh. Usia siap jodoh. Siap Udah jodoh. siap Berarti digiring. sekitar 6 bulan. 6 bulan, 5 bulan. Itu siap jodoh udah giring. Rata-rata kalau pemain dia nernakin juga ya? Mayoritas ternak Pak Haji. Jadi mohon maaf kalau dunia penangkaran kicauan juga banyak, di Merpati itu sebenarnya lebih banyak. Di Merpati lebih banyak. Iya, Itu karena lebih mudah gitu loh. lebih mudah. Lebih mudah cara dia beranaknya itu dia lebih mudah. Gini, kalau di burung itu kan yang dinilai suaranya. Jadi penyanyi. Ya, Penyanyi kalau manusia. Kalau merpati di fisik. Fisik. Berarti kalau di orang tuh atlet. atlet. Kalau di penyanyi, kalau suara bagus itu tidak identik dengan bodi besar sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat penyanyi Judika itu orangnya kecil, suaranya bagus ya. Roma Irama nggak gede, pendek, suaranya bagus. Karena yang diambil suaranya. Ikke Nurjana pendek, ya. Berarti mungkin terah dari orang tua tidak mempengaruhi anaknya jadi suaranya bagus. Ya, penyanyi gitu kan. Belum tentu Ya, bapaknya. Belum tentu. Roma Irama anaknya belum tentu bagus, ya. Rafiq anaknya belum tentu bagus, Mansur anaknya belum tentu bagus. Fakta Mansur suaranya bagus, anaknya nggak bagus, gitu kan. Tapi kalau atlet, karena itu fisik biasanya terah orang tua ke anak karena fisik gitu. Kalau di Merpati anakan dari juara itu mempengaruhi bakal kualitas. Sangat pengaruh Pak. Pengaruh. Malah justru itulah gen dari orang tuanya yang nantinya akan berpengaruh pada anaknya. Jadi 80% 70% itu ikut ayah atau ibunya. Itu tandanya biasanya kan pakai ring ya. Masing-masing peternak penangkar itu pakai ring-ring khusus ya. Ya, misal punya saya itu ringnya tulisannya Uton Saka, kalau itu dengan nama saya. Punya siapa ada yang namanya sendiri, ada yang nama anaknya, ada yang nama burung andalanya gitu. Seperti itu, Pak. Kalau di perburungan itu kan kita udah menyemarakan APBN ya. Ya, ring APBN. Jadi ada lomba-lomba khusus tentang murai yang pakai ring APBN. Kalau di Merpati belum ada. Belum ada Pak Haji. Belum ada. Penangkar aja berarti ya. Iya, jadi ring-ring murni penangkar aja. Kalau kemarin yang tadi saya sampaikan ke Pak Haji itu kan kemarin bilang Pak Haji kalau seandainya di Merpati dibikin kayak APBN, gimana sih APBN versi Merpati gitu loh.
Kira-kira konsepnya nanti cara promo, caranya gimana? Kalau katakanlah di Merpati kita bikin ring yang seragam, nanti lomba khusus wajib ring tertentu itu konsepnya gimana? 18-12 sama APBN Pak Haji. Cuma kan kita perlu proses menunggu. Ya, menunggu. setahun setengah lah ya? Ya, paling lama setahun setengah. Paling lama Setahun bisa ya. Bisa Pak Haji. Setahun Setahun bisa ya? Karena, Karena 5 ini bulan lebih udah cepat. jodoh. Tumbuhnya lebih cepat. Seperti itu. 5 bulan udah mulai lepek katanya tadi kan ya. Jadi kalau ada mungkin dari Ebo Jaya mau bikin ring khusus nih seperti APBN nih, terus mensupport atau mensupport yang pakai ring Merpati Ebo Jaya itu lebih bagus lagi Pak Haji. Jadi Ebo Jaya itu membantu memeriahkan dunia Merpati. Ya, Samping tetap meriah. sudah melegenda di dunia kicau, ini cobalah kita Pak Haji coba melirik sedikit aja ke dunia Merpati. Tambah semarak. Biar tambah semangat. Iya ya, biar kepedulian Ebo Jaya ke Merpati ada lah ya. Iya seperti itu. Boleh itu Pak Haji kayaknya itu. Ini kalau Merpati kan gini, kalau di kota dulu itu yang apa? Yang awal-awal Merpati mahal itu Merpati dasar. Merpati balap lah ya, Merpati balap ya, Merpati balap. Mas Uton pernah ngikutin kan Merpati balap? Dulu saya pemain Merpati balap Pak Haji. Cuma mohon maaf karena finansial ya mohon maaf menengah ke bawah. Jadi kalau di Merpati balap itu begini Pak Haji, yang juara pasti yang mahal. Karena apa? Karena yaitu dia sprint, mengandalkan sprint saja, nggak mengandalkan hoki. Hoki sedikit lah ada. Oh, atas ada hokinya. Kalau atas ada hokinya Pak. Jadi Karena harus ada kolong ada ya. seninya lah ya. Iya, harus kolongan pertama terus kolongan kedua. Ada seninya. Iya. Yang tercepat belum tentu karena Belum dia tentu. di dis nggak lewat Ya, kolong. nggak lewat kolong. Jadi ada sisi seninya. Masuk kolong tapi keluar patek. Ini kan gini, kalau tahun 2005 saya lihat kan yang Merpati yang mahal itu Merpati balap. Mesinnya udah beralih bergeser ke Merpati tinggi karena itu lebih nyeni lah ada untuk seninya. Saat ini yang Merpati balap udah agak berkurang ya. Agak berkurang. Khususnya di Tegal sendiri dulu ada 4 lapak, sekarang cuma ada 1 lapak bertahan pun nggak ada agenda. Nggak ada agenda. Ya paling 3 bulan sekali. Tapi rata-rata pemain Merpati atas juga yang dulunya Merpati balap juga termasuk Mas Uton ya. Iya. Pindah. Pindah. Haluan. Karena mungkin nggak kuat kejar yang juara kan yang satu-satu itu aja kan Pak Haji karena Oh iya. musiknya cepat. Mas Uton kan punya kalangan di Tegal untuk Merpati atas. Itu ada berapa? Ada 2 ya? Ada 2. Selain Mas Uton ada berapa di daerah Tegal? Selain punya Mas Uton? Ada banyak Pak Haji, sekitar 10-an ada. Di Tegal. Di Tegal sendiri ada. Dan itu tidak menutup kemungkinan daerah Cirebon ada. ada lagi. Brebes ada, Banyak. tiap daerah. Brebes ada. Semarak juga ya? Daerah. Jadi barometer di Jawa itu dari Brebes, Tegal, Pantura. Malang, Pekalongan. Purwokerto ada juga. Purwokerto ada. Semarang ada juga. Ada. Sempat kecumannya ternyata lomba Merpati Semarak juga ya. Jadi apa salahnya kalau Ebo Jaya nanti juga akan masuk ke dunia Merpati. Kira-kira Mas Uton kalau kita promo ya ke semua daerah tentang Puro Ngelawe ke Merpati itu akan diterima nggak ke untuk para Merpati mania kira-kira? Insya Allah diterima Pak Haji. Iya. Karena ini Coba. apa namanya komposisinya ini udah memang yang dimakan Merpati gitu loh. Karena jagung ya. Iya, karena jagung 60% cuma dari dikemas bahan. dengan bentuk yang berbeda, Iya. dengan Lebih tambahan keras ya. asam dengan tambahan vitamin-vitamin yang ada di sini itu menunjang untuk kesehatan burung merpati. Ini antioksidan ya. Ada antioksidannya juga ini di sini. Racun ya, menyerap racun. Seperti itu. Oke Mas Uton, makasih bincang-bincangnya ya. Pak Haji. Salam sehat selalu. Cepat kecumannya demikian ya, walaupun channelnya itu tentang perburungan tapi kita selingkuh sedikit tentang merpati. Jadi kita nanti dikasih judul tentang merpati. Takutnya nanti orang yang mengklik itu kecewa. Jadi nanti judulnya tentang merpati. Demikian ya. Salam sehat selalu.